warisan dan kita adalah penjaganya. Saatnya bergerak, saatnya peduli, saatnya beraksi untuk bumi yang lestari. Inilah Sabai, selamatkan alam bersama aksi inspiratif. Program yang menghadirkan cerita, ide, dan gerakan nyata untuk menjaga lingkungan kita bersama. Setiap hari Sabtu pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Programa 4 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Sabai, karena menjaga alam dimulai dari langkah kecil yang bermakna. Selamat pagi dan salam budaya di mana saja berada. Kembali lagi saya Darwita Roza dan kerabat kerja yang bertugas mengisi ruang dengar Donsana di program Sabai. Selamatkan alam bersama aksi inspiratif. Kali ini kita masih mencoba untuk menyadarkan siapa saja yang tengah mendengarkan siaran ini tentang pentingnya menjaga ekosistem dimulai dari diri sendiri yang memang cukup dekat ya dengan keseharian kita, yaitu eh, membuang sampah pada tempatnya. Tapi ini kita spesifikkan lagi lebih ke arah pesisir Donsana Budaya, di mana topik kita adalah sampah laut, ancaman bagi ekosistem pesisir. Dan telah terhubung bersama kita pagi ini narasumber kita di Google Meet, ada Uda David Andespin, seorang aktivis lingkungan yang bergerak di bidang lingkungan pesisir ya. Dan kita sapa dulu Uda David di pagi hari ini. Selamat pagi Uda David. Pagi aja. Ya, sehat, lancar ya semua kegiatannya? Alhamdulillah semuanya lancar. Baik, topik kita cukup hangat ya, karena memang kalau dilihat dari persentasenya Indonesia juga merupakan salah satu negara penyumbang sampah plastik terbanyak di dunia. Nah, ini kita berangkat dari tapak ini, udah David. Seberapa serius masalah sampah di laut, di kawasan pesisir tepatnya yang ada di Sumatera Barat? Mungkin di Indonesia secara keseluruhan boleh disinggung, silakan. Ya kalau berbicara masalah sampah, kita di Sungai Pinang maupun di Indonesia lah khususnya itu sangat prihatin sekali kita terhadap sampah yang bermuara ke laut ya. Itu bisa berdampak terhadap ekosistem laut gitu. Memang membuat rusak laut kita itu salah satunya sampah tadi. Ini menarik karena udah David menyinggung masalah bermuara ke laut. Nah, berarti ini semua daerah punya peran ya menyumbangkan sampah ke laut, berarti begitu? Ya, hampir semua daerah. Karena memang sampah yang di laut itu berasalnya dari darat, yaitu dari aktivitas masyarakatnya, industri yang ada di darat gitu. Dan apalagi perilaku masyarakat kita lebih kerap membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, yang akhirnya bermuara ke laut dan berdampak serius terhadap keberlangsungan kehidupan di laut. Gitu ya. Kemudian jenis sampah apa yang paling sering ditemukan di kawasan pesisir? Kalau sampah lebih kebanyakan kita temukan sampah plastik. Kalau sampah dedaunan, sampah-sampah yang memang bisa terurai di laut itu tidak menjadi masalah ya. Yang menjadi masalah itu sampah plastik. Karena itu bisa membuat terumbu mati, ikan kita memakan plastik yang lalu kemudian juga mati gitu. Terutama paus, mamalia laut ya, penyu gitu. Ini menarik ya, karena kita sempat membahas tentang transplantasi terumbu karang pada beberapa bulan lalu bersama Uda David. Nah ini apakah sampah plastik yang bermuara ke laut ini juga berdampak terhadap hewan laut seperti terumbu karang? Ya Ya Uda David. pasti. Ketika kita sampah sembarangan yang memang bermuaranya ke laut itu
sampah-sampah plastik tadi bisa menutupi permukaan terumbu karang yang pada akhirnya membuat terumbu karang kita mati. Nah, ini kan juga berdampak nih terhadap kehidupan masyarakat pesisirnya. Kalau misalnya terumbu karangnya rusak, secara langsung penghasilan hasil tangkapan nelayan juga mengalami penurunan gitu. Jadi Mhm. dia semuanya berkaitan dia aja. Kemudian bagaimana kondisi kesadaran dari masyarakat sendiri ya, di kawasan pesisir, terutama di tingkat tapak di kawasan pesisir untuk menjaga lingkungan, membuang sampah pada tempatnya? Kalau kesadaran masyarakat kita, kesadaran ini kan berhubungan dengan kebiasaan nih ya. Selama ini Mhm. kebiasaan masyarakat kita membuang sembarangan, tidak peduli terhadap apa namanya kebersihan lingkungannya, terutama sungai dan laut itu. Sekarang untuk di khusus di Sungai Pinang itu sudah beransur membaik, masyarakatnya sudah banyak membuang sampah pada tempatnya, apalagi di Sungai Pinang kan ada kelompok masyarakat yang memang kebanyakan kegiatannya tentang permasalahan sampah ya. Jadi ada semacam edukasi lah terhadap masyarakat bagaimana dampak buruk terhadap membuang sampah sembarangan gitu. Nah, kami di Baik. Sungai Pinang sudah membaik, masyarakatnya sudah membuang sampah di tempat yang sudah ditentukan oleh Mhm. pemerintah setempat. Baik. Baik, kemudian, kita kan juga tahu ya bahwasanya kawasan, pesisir selatan itu ada kawasan Mandeh ya, termasuk Desa Sungai Pinang sendiri, Nagari Sungai Pinang. Nah ini kan, juga banyak ya para pelaku, wisata, kemudian para pelancong yang datang ke daerah sana. Ini bagaimana, eee, mungkin dari sudut pandang Uda David, seperti apa mungkin para pendatang ini atau pelaku usaha ini bisa betul-betul menjaga, eee, sampah ini supaya tidak dibuang ke laut mungkin barangkali? Ada juga sebagian pelancong yang memang peduli terhadap sampah, terutama wisatawan mancanegara gitu lah ya. Turis-turis itu mereka sangat sangat peduli sekali terhadap kebersihan lingkungan. Nah, Mhm. cuma yang kita sayangkan kebanyakan wisatawan lokal kita itu hampir tidak peduli mau buang sampah sembarangan, hampir tidak peduli gitu. Nah, ini tentunya kita butuh semacam aturan di masing-masing lokasi wisata. Bahwa saya membuang sampah sembarangan itu sangat buruk sekali. Baik. Tapi kita cukup cukup berterima kasih pada wisatawan yang memang berkunjung ke Sungai Pinang yang peduli dan tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai dan laut. Mhm. Ya, kemudian ini kan tadi udah David juga sempat menyinggung ya bahwasanya sampah, plastik itu cukup banyak mempengaruhi, keberadaan biota laut. Nah, jika kita kaji ulang ya, sejauh ini kan betul, bahwasanya hasil tangkapan laut kita cukup menjanjikan dan cukup banyak. Nah, ini bagaimana, eee pengaruhnya sampah laut yang mungkin tidak bisa kita deteksi keberadaannya, tapi ini ternyata kembali lagi ke darat dalam bentuk hasil tangkapan ikan barangkali ya, terhadap kesehatan, kita sebagai manusia. Silakan. Ya, kalau di Sungai Pinang itu kan di Sungai Pinang ada semacam alat tangkap pukat tepi namanya, alat tangkap tradisional. Itu hampir setiap kali masyarakat menangkap ikan itu di dalam jaringnya itu semuanya sampah, sampah plastik. Nah, kan Mmm, kita kan asal usul sampah ini dari mana, entah itu dari Sungai Pinang, dari tempat lain nggak ada, kita nggak tahu. Cuma yang membuat kita sedih itu hampir semua isi laut itu lebih kebanyakannya sampah daripada ikannya gitu. oke, berarti ini Nah, juga jadi mempengaruhi ya? iya lebih banyak sampah plastik. Nah, ini kita takutnya untuk kalau ini terus terjadi, bahkan hasil tangkapan nelayan kita bukan bukan ikan lagi tapi menjadi sampah. Mmm, mhm.
waktu terbuang ya, usaha juga, upaya juga semuanya terbuang ya, karena Ya, tidak waktu sebanding terbuka dengan hasil tangkapan yang didapat, begitu ya? ya gitu. Baik. Ya, Kemudian, apa yang ditangkap oleh masyarakat kita, karena memang sampah tadi membuat terumbu karang, ekosistem terumbu karang kita mati, ikan-ikannya tidak ada. Ya, pada akhirnya yang ditangkap ya sampah. baik, ini cukup miris ya kalau dipikir-pikir ya. Mengganggu roda perekonomian para nelayan ya. Iya. Siap. Ini kalau dilihat apa saja kebiasaan masyarakat yang tanpa disadari ya, justru memperparah masalah sampah ini dari sudut pandang udah David sendiri. Pertama itu emang kebiasaan, apalagi kita di tingkat desa itu kan banyak punya warung kopi gitu loh, Mhm. kadek-kadek kecil. Nah, itu acap kali orang belanja makan makanan kecil, buang sampah sembarangan. Nah, itu kan cukup memilukan terhadap lingkungan kita, apalagi kita tinggal di desa yang seharusnya sejuk, asri gitu loh. Nah, Mhm. sekarang berubah menjadi semacam desa sampah, bisa jadi bisa kita katakan begitu gitu. Nah, kita beruntungnya di Sungai Pinang banyak kelompok-kelompok pemuda yang peduli terhadap lingkungan, khususnya di bidang sampah ada. Nah, jadi Mhm. ya, pemerintah setempat kita sudah menyiapkan tempat pembuangan akhir sampah. Nah, itu kebanyakan hampir di setiap pertemuan pemerintah kita menyerukan agar masyarakatnya buang sampah di tempat yang sudah disediakan gitu. Walaupun sebenarnya belum semua masyarakat melakukan kegiatan baik tersebut, tapi kita cukup berterima kasih masyarakat sudah berangsur membaik lah terhadap kepedulian terhadap sampahnya. Udah David juga menyinggung soal pemerintah nagari berarti ya, pemerintah desa. Nah, ini seberapa besar Ya, peran pemerintah daerah dalam menangani persoalan sampah di kawasan pesisir? kalau pemerintah daerah kami kurang tahu ya, tapi khusus di pemerintah negara kami, pemerintah di desa Mhm. itu cukup serius ada apa kepedulian atau dampak buruk dan baik terhadap membuang sampah sembarangan gitu. Bahkan sudah belakangan ini tempat-tempat yang memang menjadi tempat pembuangan sampah masyarakat sembarangan itu sudah dilakukan penimbunan, sudah dibersihkan dan juga masyarakat pemerintah menyediakan tempat pembuangan sampah. Jadi mengharuskan semua masyarakatnya buang sampah tempat yang sudah disediakan. Jadi sampai sekarang titik-titik yang memang menjadi perhatian kita itu sudah berangsur membaik. Baik. Itu di kawasan-kawasan penting seperti pusat eh, pemasyarakatan atau di kawasan pariwisata? Semuanya, baik itu di pemukiman masyarakat, di tempat-tempat wisata, semuanya. Tempat-tempat yang dulu menjadi pembuangan sampah itu sekarang sudah dibersihkan, ditimbun, dan pemerintah kita menyediakan tempat khusus untuk Mhm. pembuangan sampah gitu. Oke, berarti sampah yang terkumpul apakah dikelola dengan sistem 3R atau dibawa ke TPA oleh dinas terkait? Jadi di Sungai Pinang ada kelompok semacam kelompok peduli sampah itu hampir di semua persimpangan jalan di tempat-tempat rumah masyarakat itu dikasih semacam tong sampah. Hampir sekali seminggu nanti sampahnya dipilah, diolah. Ada Hmm, rumah-rumah pengolahan namanya. baik, ini menarik. Kita akan bahas tentang rumah pengelolaan sampah ya, rumah pengelolaan sampah yang ada di Nagari Sungai Pinang. Setelah yang satu ini udah David, kita rehat sejenak dulu. Di sana kami akan kembali setelah yang berikut ini. 92,1 Pradua FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin nih lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô? Excusez-moi, je suis dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen
pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuangnya. Walah Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Semuanya jadi 20.000 Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak Kak? Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem. Gak usah deh Mbak, saya bawa kantong belanja sendiri kok. Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Ini baru enak. Bentar mi. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja. Lepaskan tenang. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopinya Surabaya. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Terima kasih Dunsana Budaya masih bersama kami di Sabai Selamatkan Alam bersama Aksi Inspiratif. Kali ini kita mengangkat topik yang cukup dekat ya dan cukup akrab bersama kita di sekitar kita Dunsana Budaya, yaitu sampah laut ancaman bagi ekosistem
di kawasan pesisir. Dan kali ini narasumber kita ada Uda David Andespin, seorang aktivis lingkungan yang bergerak di bidang kelautan. Ya, Uda David, kita tadi di sesi pertama sempat menyinggung ya, ternyata di Nagari Sungai Pinang itu sudah ada yang namanya pengelolaan sampah yang tadi udah David sebut dengan rumah pengelolaan sampah. Nah, ini bagaimana ceritanya udah David? Silakan. Jadi rumah pengelolaan sampah ini di bawah naungan, dia punya penginapan wisata, cuma ada program pengelolaan sampah dia. Dia mendirikan semacam kelompok, sama halnya dengan kelompok kami di Andespin, tapi dia lebih terfokus pada kepedulian terhadap sampah dia. Di Sungai Pinang ada kelompok yang namanya kelompok Rimba, itu dia punya rumah pengolahan sampah, sampahnya dikumpulkan dari rumah ke rumah masyarakat, diolah menjadi BBM gitu. Itu sudah berjalan sekitar 2-3 tahun belakangan sampai sekarang. Dan dia juga membuat semacam pendidikan untuk anak-anak di sekitar Sungai Pinang untuk dididik peduli terhadap lingkungan, khususnya masalah sampah. Baik, baik. Ini bermanfaat kali ya untuk masyarakat di sekitar ya. Apalagi ini sudah jalan 2-3 tahun ke belakang. Ini apa saja yang diperbantukan oleh pihak mereka terhadap anak-anak yang ada di Desa Sungai Pinang? Udah David, silakan. Mereka menyediakan semacam rumah pendidikan, membantu masyarakat khususnya anak-anak dalam hal pendidikan. Dia semacam apa ya, pendidikan alam lah. Dia juga kabarnya memberikan beasiswa yang ada di Sungai Pinang itu, anak-anak didiknya. Tapi secara intinya juga berterima kasih adanya kelompok-kelompok yang memang peduli terhadap sampah. Ya, baik. Apalagi nih kawasan pesisir ya, semuanya bermuara ke laut, begitu ya, udah David ya? Iya, apalagi ini kan sampahnya tidak hanya dikumpulkan, tapi juga diolah menjadi BBM. Nah, kita berharapnya kan semua sampah yang dibuang oleh masyarakat secara percuma tadi bisa dimanfaatkan secara positif gitu. Baik, berarti itu masih sebagai konsumsi sekitaran Desa Sungai Pinang saja atau sudah ada mungkin untuk disalurkan keluar dari Desa Sungai Pinang? Kalau sekarang hasil dari BBM, hasil dari sampahnya tadi belum bisa dimanfaatkan secara maksimal, tapi mereka terus berupaya untuk kemudian bisa membantu masyarakat, bagaimana masyarakat tidak lagi membeli BBM tapi diberikan gratis dari rumah sampah tadi gitu. Ini kan juga perlu dukungan dari atau mungkin nanti supaya lebih jelasnya pihak RRI bisa menghubungi langsung mungkin kelompok peduli sampah. Siap, mungkin lain waktu dengan topik yang berbeda ya. Kita akan coba menginformasikan seperti apa kegiatan atau aksi inspiratif yang dilakukan oleh kelompok Rimba tadi ya, udah David ya. Baik, udah David, ini apakah ada program atau gerakan yang sudah dilakukan untuk mengurangi sampah laut di daerah pesisir selain dari aktivitas yang dilakukan oleh kelompok Rimba tadi? Kalau kita di Andespin, kita selalu konsisten ya, terutama mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai dan ke laut gitu. Yang khusus untuk kegiatan kita di laut, setiap kali ada kegiatan penyelaman kita selalu mengumpulkan sampah-sampah yang memang kita temui ke dalam laut. Kita berikan pesan-pesan setiap ada kunjungan wisatawan yang memang bergabung bersama kita untuk selalu peduli atau jangan buang sampah sembarangan karena memang bisa merusak ekosistem laut kita. Seperti apa kampanye terhadap peduli lingkungan yang berhubungan dengan tidak membuang sampah ke laut yang dilakukan oleh kelompok Andespin?
Ya, kita belakangan ini kan banyak kunjungan mahasiswa lah untuk bergabung di kegiatan kita di Andespin. Nah, kita selalu menekankan kepada mereka sampah-sampah hasil dari mereka sendiri kumpulkan dan jangan buang sampah sembarangan gitu loh. Nah, kita juga sering membuat semacam pesan-pesan kecil lah di media sosial kita gitu untuk publik, jangan buang sampah sembarangan, sungai, ke laut. Banyak hal-hal kecil yang bisa kita lakukan terutama hubungan dengan sampah. Kemudian bagaimana peran komunitas, relawan, atau aktivis lingkungan dalam menjaga kebersihan pantai? Setiap untuk kawan-kawan komunitas atau mungkin kawan-kawan mahasiswa, setiap kali kita berkegiatan di Sungai Pinang, itu kita selalu menyediakan 1 hari khusus untuk bersih-bersih pantai dari sampah plastik khususnya. Kita hampir menyediakan 1 hari untuk pembersihan pantai. Terjadwalkah atau bagaimana? Kita tidak punya jadwal rutin ya, tapi setiap kali ada kunjungan mahasiswa yang ingin berkegiatan dengan kita, itu kita selalu punya waktu untuk melakukan bersih-bersih pantai namanya. Baik. Kemudian apa langkah sederhana yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mengurangi sampah yang berakhir di laut? Kalau masyarakatnya, ya untuk mengurangi itu setiap kali belanja ke warung, mungkin masyarakat karena memang rumah dengan warung itu kan sangat dekat gitu. Itu tidak perlu, masyarakat bisa membawa semacam wadah dari rumahnya untuk belanja ke warung. Atau Pas mungkin setiap belanja hari, gitu ya? ya, atau mungkin setiap hari membersihkan lingkungan rumahnya, mengumpulkan sampahnya, lalu kemudian membuang ke tempat sampah yang sudah ditentukan gitu. Apalagi rumah kita dekat dengan laut ini. Walaupun kita sebenarnya tidak membuang sampah ke laut, tapi tetap saja hampir tiap hari sampah dari laut itu sampai ke pantai. Baik. Tadi udah David juga sempat menyinggung bahwasanya ada kegiatan yang dilakukan oleh kelompok Andespin kalau melakukan monitoring ya untuk penyelaman terumbu karang juga pada momen-momen tertentu itu sampah plastik dikumpulkan. Nah, kisah apa yang paling menarik dari kelompok Andespin tentang sampah ini yang didapat di laut gitu? Kami pernah melakukan penyelaman di titik di Pulau Marak namanya, lokasi yang memang kami anggap strategis dulunya gitu loh, sangat bagus, terumbu karangnya sangat bagus. Tapi pada saat kami melakukan penyelam terakhir di pulau tersebut, itu hampir kami tidak menemukan terumbu karang yang dulu kami anggap bagus, berubah menjadi sampah plastik gitu loh. Nah itu sangat-sangat mengecewakan sekali. Semuanya sampah plastik. Nah itu coba kami kumpulkan selama penyelaman, hampir setengah dari kapal kita sampah semua. Kita bawa ke pinggir, lalu kemudian kita buang. Nah, ini kan cukup menjadi perhatian serius kita, bahwasanya yang dulu lokasi yang kita anggap bagus, banyak ikannya, lalu kemudian tiba-tiba berubah menjadi ladang sampah gitu. Dan sebenarnya tidak sampah organik, tapi sampah plastik dia. Ya, baik. Baik, ini cukup miris ya. Apakah ada pengaruh juga terhadap tingkat kunjungan wisatawan yang meningkat beberapa tahun ke belakang di kawasan Pulau Marak? Tentu, selain dari meningkatnya kunjungan wisatawan di setiap destinasi wisata, juga kalau saya berpikirnya lebih berpengaruh, pengaruhnya itu berasalnya lebih dari darat ya. Rumah tangga, buang sampahnya ke sungai, lalu kemudian mengarah ke laut. Nah, sampah-sampah ini kan dari darat sebenarnya. Di bawah banjir, hujan, banjir, lalu kemudian sampai di laut. Iya, baik. Kalau dari Andespin sendiri pernah mendapati biota laut yang terjerat sampah
di selama penyelaman? Sering. Bahkan semacam penyu, kita pernah menjumpai penyu di semua tubuhnya, khususnya di bagian kepala ya. Itu sampah, yang sampah. Pernah juga kita menemukan semacam lumba-lumba mati, itu dalam perutnya sampah semua. Baik. Berarti ini bukan hanya sekedar FYP yang berseliweran di sosial media saja ya, ternyata di daerah kita sendiri juga ditemukan hal-hal yang miris seperti ini ya. Iya. Baik, tadi juga banyak ya para mahasiswa, kemudian kelompok-kelompok kaum muda yang datang ke Sungai Pinang untuk melakukan aksi sosial. Nah, sejauh ini menurut Uda David, bagaimana peran generasi muda dalam kampanye menjaga kebersihan kawasan pesisir dari sampah? Ya, kalau peran generasi muda, saya pikir generasi muda itu punya tanggung jawab sendiri ya terhadap keberlanjutan lingkungannya, terutama masalah sampah gitu. Nah, apalagi sekarang ini generasi muda kan hampir semuanya punya media sosial. Nah, mereka kan tidak harus ikut aksi langsung di lapangan, cukup dengan membuat semacam tulisan, kampanye di media sosial, bahwasanya membuang sampah sembarangan itu adalah perilaku yang buruk dan harus dihentikan. Nah, mereka kan tidak selalu harus berpikir, saya harus turun ke lapangan, ikut aksi bersih pantai, enggak. Cukup dengan tidak membuang sampah sembarangan, balik ke diri sendiri, itu sudah cukup membantu ya. Baik. Menurut Uda David, apa strategi paling efektif untuk mengatasi masalah sampah laut dan juga ini dalam hal jangka panjang ya, bukan hanya jangka pendek saja? Silakan. Ya, pertama itu kita harus membuat semacam komitmen ya, semacam aturan di masing-masing lokasi wisata, bahwasanya jangan buang sampah sembarangan gitu. Itu emang harus punya aturan yang memang mengikat ya sifatnya. Lalu kemudian kita juga harus, pemerintah kita juga harus serius terhadap kepedulian terhadap lingkungan kita, khususnya masalah sampah gitu. Kita harus memantau setiap kunjungan wisatawan, entah mereka itu membuat kerusakan untuk mungkin pencemaran di laut. Selama ini kan kita abai nih, baik dari pelaku wisata kita maupun pemerintahan kita kan hampir tidak peduli. Mau itu kunjungan itu membuang sampah sembarang, kita kan tidak peduli gitu. Nah, sekarang kita harus berbenah, menampar diri kita. Apakah kita ingin lingkungan kita seperti ini? Tentu tidak. Makanya kita perlu semacam peraturan yang mengikat, baik itu dari pemerintahan yang memang menjalar ke pelaku wisata sendiri. Ya, kita berharapnya pemangku kebijakan kita, khususnya pejabat berwenang, untuk lebih sering turun ke lapangan gitu loh, melihat kenyataan di lapangan. Jadi tidak hanya omong kosong saja gitu di meja kantornya, tidak, tapi harus sering turun ke lapangan. Apalagi ini belakangan kita sering dapat bencana ya, bencana alam ya. Gitu. Baik. Kemudian terakhir Uda David, apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan laut dan kawasan pesisir? Ya, pesan kita kepada masyarakat, jangan buang sampah sembarangan, lebih tingkatkan kepedulian kita terhadap alam, karena memang ketika kita berbuat baik terhadap alam, alam juga akan memberikan kebaikan bagi kita gitu loh. Apalagi kita tinggal di wilayah pesisir ya, lingkungan depan belakang laut gitu loh. Baik. Nah, ini kan sangat menjadi perhatian serius kita, terutama yang memang bernaung di wilayah pesisir. Selain kita menjaga untuk tidak membuang sampah sembarangan, kita juga sebenarnya sudah menyelamatkan ekosistem laut kita, terumbu karang, hutan mangrove gitu. Ya, baik. Uda David, terima kasih sudah bergabung bersama Pro 4 RRI Bukit Tinggi dan membagikan pengetahuannya seputar
pentingnya kita menjaga lingkungan di kawasan pesisir yang memang kalau berbicara tentang sampah itu harus dari hulunya ya, begitu Uda David ya, untuk dijaga kebersihannya. Dan salam sukses selalu, salam sehat selalu untuk Uda David. Semoga kita bisa kembali dengan topik yang berbeda ya, berbincang di Sabai Selamatkan Alam bersama Aksi Inspiratif. Ya, Dunsana Budaya, itu tadi perbincangan kita bersama Uda David Andespin, seorang aktivis lingkungan yang bergerak di bidang kelautan. Dan topik Sabai kali ini, sampah laut ancaman bagi ekosistem pesisir. Semoga bermanfaat, Dunsana Budaya, perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini. Saya Darwita Roza dan kerabat kerja yang bertugas, dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Menjaga alam bukan tentang siapa yang paling hebat, tapi siapa yang mau mulai berbuat. Dari langkah kecil, dari kesadaran hari ini, untuk masa depan bumi yang lebih lestari. Terima kasih telah bersama Sabai, selamatkan alam bersama Aksi Inspiratif. Program yang mengajak kita peduli, berbagi dan beraksi. Sampai jumpa kembali Sabtu depan pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di program 4 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Sabai, karena alam yang terjaga adalah kehidupan yang berkelanjutan.